persoalan stunting ini kan, atau gagal tumbuh atau tumbuh kerdil, bisa mempengaruhi integritas suatu daerah atau suatu negara. Bayangkan kalau kita bercita-cita di 2045 mewujudkan negara ini jadi negara yang tangguh, generasi emas di 2045, tetapi anak-anaknya yang ada pada saat ini itu berada pada 20-30% dengan permasalahan gizi. Bahwa program seperti ini akan dilakukan di semua wilayah dan ini menjadi program nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Pemberian makanan tambahan ini merupakan salah satu strategi yang dimainkan oleh kita di daerah dan merupakan langkah-langkah spesifik dalam penanganan atau mempercepat pengentasan stunting di daerah kita. Pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal ini adalah salah satu strategi dan upaya dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Beberapa hal yang menjadi prioritas itu terkait beban besar bidang Kesmas dalam rangka dua isu, penurunan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi memang ini persoalan serius. Kenapa persoalan stunting itu butuh ditangani secara serius? Kecukupan idealnya, kecukupan baik itu kalori, protein, karbohidrat dan segala macam. Moga-moga insya Allah ini bisa menjadi ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Apa yang kita lakukan saat ini dalam upaya-upaya penanganannya, kita akan bisa lihat nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, bagaimana generasi-generasi sehat, yang tangguh, yang kita harapkan akan memainkan peran-peran penting mengganti kita-kita di tahun 2045 nanti. Tapi saya yakin juga bahwa berprofesi di kesehatan ini pilihan hidup kita, ladang amal kita berbakti. Dimanfaatkan benar-benar tes kali ini. Kalau belum tercover, jangan patah semangat, tetap terus belajar. Ya, bantu kepala puskesmas, bantu puskesmas ini dengan rajin datang ke puskesmas. Bagaimana kita mengupayakan perbaikan layanan pada FKTP kita, pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas-puskesmas yang ada. Kedua, itu memperbaiki layanan di rumah sakit, sistem rujukan kita. Dan ketiga adalah bagaimana ketersediaan penganggaran atau ketahanan kesehatan kita. Juga bagaimana kita membangun sumber daya manusia kesehatan yang cukup lewat perencanaan pengadaan tenaga kesehatan kita dan penggunaan teknologi dalam upaya mempercepat, membantu segala bentuk kegiatan kesehatan. Ya, jadi itu merupakan kerangka besar atau pilar besar dari upaya-upaya perubahan di bidang kesehatan dalam menuju masyarakat Indonesia yang sehat. Bukan hanya sehat, juga kita harapkan akan produktif. Atau sampai dengan bulan Oktober di tahun 2024 ini kita sudah menemukan 1030 kasus HIV/AIDS untuk di Kota Bau-Bau, ditemukan di layanan di Kota Bau-Bau berdasarkan sistem informasi HIV/AIDS by name by address di-upload real time oleh seluruh petugas kesehatan di Kota Bau-Bau. Jadi 1030 kasus, namun itu bukan semua berdomisili di Kota Bau-Bau. Dan kita ketahui bersama, Kota Bau-Bau merupakan layanan rujukan. Semakin aktif yang semakin ada ini, kami tentunya upaya-upaya yang kami lakukan perkuat edukasi dan sosialisasi masyarakat
terutama pada kelompok-kelompok beresiko tentang untuk terinfeksi dari virus HIV ini. Sistem Informasi Tuberkulosis Kementerian Kesehatan, untuk tahun ini kita diperkirakan ada kasus sebanyak 871 kasus yang harus kita cari untuk di Kota Bau-Bau. Namun sampai saat ini baru kita temukan 647 kasus sampai dengan bulan Oktober. Kita harus tuntaskan, kita putuskan rantai penularannya di dalam serumah orang-orang dengan pasien TB atau kontak serumah. Dalam hal ini biasa diprogram dengan bakteri tuberkulosis di tubuhnya, maka harus diberikan terapi atau pengobatan sesuai standar dan sampai tuntas dan sembuh. Kota Bau-Bau ini on the track. Kita sudah, targetnya kita sekarang itu 183 untuk angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup. Nah, Kota Bau-Bau alhamdulillah sudah jauh di bawah itu. Jadi kita tetap bekerja menuntaskan tujuan atau target-target nasional terkait dengan itu. Nah, banyak sebenarnya terkait di bidang Kesmas ini, tetapi untuk dua hal besar selama kami di sini yang kita kejar itu, ya, karena dia merupakan prioritas nasional yang harus kita capai. Saya kira itu. Alhamdulillah terkait aktivitas fisik olahraga sudah mulai ramai di Kota Mara, di Keraton, banyak yang jalan santai atau lari, ada kegiatan-kegiatan maimuran ataupun kegiatan-kegiatan lain. Itu merupakan bagian dari pola hidup sehat. Lagi minimal setiap 30 menit setiap hari kita bergerak melakukan aktivitas fisik. Kita bekerja menyiapkan generasi di 2045 itu mudah-mudahan bernilai pahala, yang pertama. Yang kedua, saya yakin kalau kita siapkan anak-anak kita pada saat ini, maka sekarang kita yang menyehatkan mereka, 2045 mereka yang akan menyehatkan bangsa ini. Jadi kami menyampaikan kepada masyarakat, ayo cek kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jangan tunggu nanti sakit, bisa konsultasi ataupun hal-hal lainnya. Jadi datang ke puskesmas itu bukan berarti kecuali sakit, karena kan puskesmas pusat kesehatan masyarakat. Jadi ayo ke puskesmas, cek kesehatan, konsultasi, ataupun hal-hal lainnya terkait kesehatan. Kesehatan kita sungguh luar biasa. Saat ini Kota Bau-Bau untuk kecukupan tenaga medis, dia sudah ada dokter-dokter spesialis, dia sudah punya dokter umum, dan sudah mempunyai tenaga-tenaga profesional kesehatan di hampir semua jenjang profesi. Masyarakat kita sudah tahu kadang sakitnya seperti apa. Hanya dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan dialektika yang baik mungkin, atau dengan empati, ikut mendengarkan persoalan-persoalan kesehatan mereka. Saya pikir kadang itu juga bisa menjadi penenang atau jalan keluar sebelum dilakukan langkah-langkah terapi atau pengobatan ke masyarakat. Mari sama-sama selalu kita mengintrospeksi diri dalam memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat yang membutuhkan. Karena tentu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita, dan kita pun memberikan dengan experience klinis atau pengalaman klinis kita terbaik atau pengetahuan tertinggi yang kita miliki untuk mereka. Walaupun sederhana lewat Zoom dan hanya memotong tumpeng, tetapi ini mengirimkan pesan pada semua bahwa di tengah kebahagiaan kita merayakan Hari Kesehatan Nasional, kita juga masih tetap memikirkan agar tugas-tugas kita tetap berjalan. Kepada semua puskesmas untuk melakukan gerakan-gerakan promotif preventif secara masif dalam upaya menurunkan angka kesakitan, baik itu dari penyakit infeksi maupun non-infeksi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan atas izin kita semua, tumpeng dalam rangka Hari Kesehatan Nasional dengan tema bergerak bersama dan sehat bersama menuju Bau-Bau yang sehat dan produktif.
KKN 2024 saya nyatakan resmi boleh memotong tumpengnya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 tahun 2024. Mari wujudkan masyarakat Kota Bau-Bau yang sehat dan produktif. Gerak bersama, sehat bersama.